Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bukit Duri 05, Bapak Karyatma NPD, yang terhormat Dewan Guru serta staf karyawan SDN Bukit Duri 05, serta siswa-siswi SDN Bukit Duri 05 yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, serta nikmat dijadikannya umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual demi menjalin tali persaudaraan. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan didatangi dengan hari raya, yakni hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban. Hukum perdana tahun ajaran 2021-2022, saya akan menguraikan tentang menghayati Idul Adha atau Idul Kurban. Pengertian Idul Adha. Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam yang mana pada hari itu diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sembelihan itu digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan domba. Apa itu kurban? Kurban berasal dari bahasa Arab qarraba yuqarribu kurbanan, yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah, yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cerita singkat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihi salam ingin mempunyai keturunan. Seraya berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh. Kemudian Allah mengabulkan doanya, dan Siti Hajar begitu sangat bergembira dengan kehadiran seorang putra yang dinamai Ismail. Saat Nabi Ismail alaihissalam menginjak dewasa,
ayahnya bermimpi mendapat perintah untuk menyembelihnya. Akhirnya datanglah ia menemui Ismail alaihissalam dan menceritakan mimpinya itu. Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia meyakinkan ayahnya untuk menjalankan apa yang diperintahkan dalam mimpinya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, Nabi Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapat termasuk orang-orang yang sabar." Saat Ibrahim membaringkan putranya yang siap untuk disembelih, dan keduanya tunduk serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka digantikanlah Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor sembelih yang besar, yaitu kambing gibas atau domba. Peristiwa ini yang kemudian diperingati sebagai hari kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 103-109 yang artinya tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang. Kemudian kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Itulah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam sebagai sejarah munculnya perintah haji dan kurban. Kesalehan Nabi Ismail alaihissalam kepada kedua orang tuanya serta perintah Allah Subhanahu wa taala dapat kita jadikan suri tauladan. Jamaah kultum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak hikmah berkorban. Sebagian contoh yang pertama, menambah amal kebaikan. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ialah salah satunya dengan berkorban dapat menambah amal kebaikan untuk bekal di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya bagi setiap umat muslim yang menyumbangkan hartanya untuk berkorban. Bahkan hewan-hewan yang dikorbankan bisa menjadi saksi
saat hari perhitungan amal. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melaksanakan perintahnya. Selain itu, berkurban juga dapat memperkuat iman dan meningkatkan ketakwaan. Berikutnya, ungkapan rasa syukur. Harta adalah sebuah titipan yang harus dibagikan kepada yang membutuhkan. Manakala kita bisa berkurban sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang telah dimiliki. Dengan begitu, secara tidak langsung, masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, peduli sesama. Tidak hanya menyembelih saja, berkurban juga tentang berbagi kepada sesama, terutama kepada orang yang tidak mampu, sehingga mereka dapat merasakan nikmatnya memakan daging. Bahkan berkurban dapat mempererat tali silaturahmi antara manusia dan membuat hubungan masyarakat menjadi harmonis. Pada saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diberikan wabah COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita peduli kepada mereka yang telah terjangkit dengan memberikan sebagian harta kita, dan jika tidak mampu, kita berikan motivasi, dukungan, semangat untuk mereka agar menjadi kuat dan sembuh. Jamaah kultum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intisari dari kultum hari ini yakni hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Dalam berkurban, kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain, yang pada hakikatnya perlu kita camkan bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian kultum hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata yang salah, mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan jika ada kata yang benar, itu hanya milik Allah semata. Wal akhir, aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.